Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi di dalam Night Call GPIB yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh saya, Pendeta Caroline Mailowa dari Jemaat Efata di DKI Jakarta. Sebelum kita membaca dan kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami boleh menyelesaikan semua tugas pekerjaan kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum kami beristirahat, kami mau kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami baca benar-benar menjadi kekuatan untuk kami. Berbicaralah Engkau kepada semua kami melalui hamba-Mu ini. Kami semua rindu untuk mendengar. Amin. Sesuai dengan bacaan GPIB dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat 10 sampai ayatnya 17 yang menjadi bagian dari pembacaan kita. Saya bacakan berkata kepada kita, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Demikian yang menjadi pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan panjang yang dilalui oleh umat Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian sungguh menimbulkan banyak pergumulan. Bagaimana mereka mengalami jatuh bangun, suka duka, tantangan, masalah, berbagai hal mereka alami itu dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian tersebut. Yang harus mereka pahami adalah dalam perjalanan itu Allah berfirman bahwa Dia akan menjadi Allah, bahwa Dia akan menjadi pemimpin, bahwa Dia akan menyertai seluruh perjalanan dari kehidupan umat Israel itu. Sayangnya, umat kepunyaan Allah ini mengalami masalah-masalah secara psikologi. Adanya rasa ketakutan, adanya rasa kekhawatiran, membuat mereka berharap bahwa mereka menginginkan seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengah perjalanan itu. Lalu mereka membuat lembu yang dari emas, lembu tuangan itu. Allah kecewa. Lalu Allah
juga murka kepada umat Israel. Lalu Musa bermohon kepada Allah, janganlah engkau murka kepada umatmu ini. Ingatlah akan perjanjianmu kepada Abraham, Yakub, Yusuf, kepada nenek moyang bangsa Israel, bahwa engkau ingin menjadikan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang dihormati, menjadi bangsa pilihan. Lalu Allah membatalkan kemurkaannya itu. Dia berjanji bahwa dia akan tetap kembali untuk menyertai perjalanan hidup umat Israel. Dan pada malam hari ini, yang menjadi pembacaan kita mengatakan kepada Allah, apa yang menjadi ketidaksukaannya dalam perjalanan kehidupan umat Israel ketika mereka bertemu dengan bangsa-bangsa kafir. Ada catatan-catatan penting yang disampaikan Allah melalui Musa, agar supaya mereka tidak menjadi kafir, mereka tidak berzina, mereka tidak mengkhianati iman mereka. Dan di dalam perjanjian itu, Allah menghendaki bahwa umat kepunyaannya tetap harus menjadi umat yang dapat menceritakan, yang dapat mengisahkan perbuatan-perbuatan ajaib yang dibuat oleh Allah bagi kehidupan umat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, apa yang dialami oleh umat Israel, kadangkala itu juga yang menjadi pengalaman kehidupan kita. Kita tidak sabar menantikan apa yang menjadi karya Allah di dalam hidup kita. Kita menginginkan segala sesuatu instan, cepat terjadi. Apa yang kita minta di dalam doa, itu yang Allah harus wujud nyatakan. Lewat pembacaan kita pada malam hari ini, Allah berfirman kepada kita, agar supaya kita melatih diri di dalam kesabaran, menunggu apa yang menjadi rencana Allah bagi kita. Jangan kita tergesa-gesa, jangan kita cepat mengambil keputusan yang takabur, jangan kita salah melangkah, tapi undanglah dia, hadirkan dia di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah memilih, supaya jalan yang kita tempuh ini menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan. Karena apa? Karena kita merasakan, kita menikmati kehadiran Allah di dalamnya. Jangan mencari topangan-topangan lain, jangan mencari kekuatan-kekuatan lain, jangan mencari ilah-ilah lain, tapi berharaplah kepada Dia, agar supaya hidup kita benar-benar menjadi kehidupan yang diberkati. Malam hari ini, sesudah kita menjalani seluruh rangkaian tugas tanggung jawab kita, ketika kita mau beristirahat, mari kita bawakan seluruh pergumulan kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sepanjang hari ini, kita bawakan itu di dalam permohonan, agar supaya ketika kita dibangunkan pada hari esok, kita dibangunkan dengan tubuh yang segar, dengan jiwa yang penuh sukacita, dan kita tetap meletakkan pengharapan kita hanya di dalam tangan pengasihan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, selamat beristirahat. Nikmatilah istirahat ini di dalam keyakinan Tuhan ada, Tuhan hadir dalam istirahat kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Lindungilah kami di dalam kami beristirahat sepanjang malam hari ini, Bapa, agar kami boleh mendapatkan kesehatan yang prima ketika kami dibangunkan pada hari esok, dan kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami, bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, empunya hidup, kami berdoa. Amin.